warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Zakat dalam Perspektif Ekonomi dan Maqasid Syariah. Nah, anggota dari kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Desti Wulansari, saya sendiri. Rekan saya yang kedua ada Puspita Dewi, dan rekan saya yang terakhir ada Muhammad Alif. Nah, baik, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, langsung saja pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki arti al-barakatu, keberkahan, atau hulu, kesucian, an-numu, tumbuh dan berkembang, dan as-solahu, keberesan. Sedangkan zakat dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Kemudian zakat dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum tentang zakat adalah salah satu firman Allah SWT yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 56, kemudian ditegaskan kembali dalam surah Al-An'am ayat 141, dan kemudian firman Allah surat At-Taubah ayat 103. Selain dalam Al-Quran, menunaikan zakat juga tertuang dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada syarat dan rukun zakat. Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi niat, orang yang berzakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat. Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat yang pertama ada beragama Islam. Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan itu berasal dari harta orang muslim dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Yang kedua, berakal sehat dan dewasa. Hal ini zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa karena anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal itu tidak memiliki tanggung jawab hukum. Syarat yang ketiga yaitu merdeka. Karena zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab. Yang keempat, milik sempurna. Jadi di mana kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Syarat yang kelima, berkembang secara real atau estimasi. Maksudnya berkembang secara real adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud estimasi adalah harta yang nilainya memiliki kemungkinan bertambah seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya itu memiliki kemungkinan pertambahan nilai ketika diperjualbelikan. Syarat yang keenam sampai nisab. Jadi sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu ditentukan secara hukum yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Selanjutnya ada syarat cukup haul. Jadi maksudnya harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama 1 tahun
dalam penggalan Islam. Dan yang terakhir, bebas dari hutang. Kemudian hikmah zakat. Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat, yang pertama sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Jadi contohnya seperti mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Yang kedua, zakat merupakan hak bagi mustahik. Jadi, zakat di sini berfungsi sebagai penolong, membantu, membina seorang fakir miskin dan membawanya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak dan juga beribadah kepada Allah sehingga terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dengki. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Contohnya seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, B. Konsep ekonomi Islam. A. Pengertian ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan pada agama Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu adalah sejarah ekonomi Islam. Menurut Adiwarna A. Karim bahwa teori ekonomi Islam adalah sebenarnya bukan ilmu baru, sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Para ekonomi Muslim sendiri mengakui bahwa mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles sebagai filsuf yang banyak menulis ekonomi. Akan tetapi, mereka tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam tersebut. Adiwarna Karim mengatakan bahwa ekonomi Islam perlu mempunyai akses terhadap kitab-kitab klasik Islam. Selanjutnya, fuqaha Islam perlu juga mempelajari akan teori-teori modern agar dapat menerjemahkan kondisi ekonomi modern dalam bahasa kitab klasik Islam. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki karakteristik tersebut antara lain A. Yaitu ekonomi Islam memiliki tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau disebut maqasid al-syariah, yaitu untuk mencapai dunia dan akhirat melalui suatu tata cara kehidupan yang baik dan terhormat. Yang B yaitu moral sebagai pilar ekonomi Islam. Dalam hal ini dibagi dua, yaitu adalah nilai dan prinsip ekonomi Islam. Yang C, ekonomi Islam memiliki nilai-nilai dasar, yaitu ada 3, yaitu nilai adil, khilafah, dan takaful. Yang D, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Selanjutnya yang E, basis kebijakan ekonomi Islam atau penghapusan riba, pelarangan gharar, pelarangan yang haram, dan pelembagaan zakat.
Selanjutnya yang E adalah analisis zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Ismail, bahwa potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Menghitung mulai dari jumlah penduduk Indonesia yang jumlah sekitar 210 jiwa dan kurang lebih 85% memeluk agama Islam, yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat 25% dari penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan. Maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah dalam pengelolaan zakat. Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas. Sehingga hal ini ada dua kewajiban, yaitu kewajiban Allah terhadap sesama manusia. Maqasid syariah selayaknya digunakan sebagai dasar perimbangan untuk memberikan kepastian terkait dengan pengelolaan zakat yang sesuai dengan nilai-nilai fundamental, yakni nilai-nilai ekonomi Islam. Menurut Muhammad Abduzarah, bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat kemaslahatan. Menurut Al-Shatibi, kemaslahatan dapat terwujud jika 5 unsur terjaga dengan baik dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, yakni dilakukan upaya secara produktif, kreatif, dalam perspektif. Maqasid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan, kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkan zakat, mewujudkan keadilan sosial. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional Basnas atau Lembaga Amil Zakat LAS harus mengupayakan pengelolaan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi kesimpulannya, zakat dalam perspektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan. Maka zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber daya negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomis yang cukup besar. Sedangkan dalam perspektif maqasid syariah, pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya secara produktif, aktif, dan kreatif. Karena upaya-upaya yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkannya keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dan tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.